أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat Al-Quran, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita semua di dunia dan di akhirat dengan Al-Quran biidznillah. Baik pemirsa, kita pada episode-episode sebelumnya sudah membahas tentang serial Fasahatul Lisan, di mana kita sudah memasuki pada episode makharijul huruf. Dan pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan makhraj al-jauf, makhraj al-halq, dan sudah masuk ke makhraj al-lisan, bagian pangkal lidah dan tengah lidah. Nah, sekarang kita akan masuk lanjutan dari makhraj al-lisan, yaitu bagian sisi lidah. Taib, kita sudah mengetahui sebelumnya pada episode pertama makhraj al-lisan, yaitu yang dimaksud dengan sisi lidah adalah dari pangkal sisi sampai hingga ke ujung sisi atau sampai ke ujung sisi seperti yang terlihat di gambar. Nah, sepanjang itu dinamakan dengan sisi lidah, ya. Dan disitulah tempat keluar huruf dhad. Nah, seperti yang terlihat di gambar, huruf dhad yaitu sisi lidah bertemu dengan sisi gigi geraham bagian atas. Nah, gigi geraham sudah kita bahas, yaitu 5 gigi bagian belakang. Nah, sisi lidah menyentuh atau menekan pada sisi gigi geraham bagian atas itu. Taib. Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Bo, sama saja. Kalau lidahnya lebar, nah kena dua-duanya. Taib. Pemirsa azanillah wa iyyakum jami'an, huruf dhad ini huruf yang satu-satunya ada dalam bahasa Arab dan tidak ada dalam bahasa yang lainnya, termasuk bahasa kita tidak ada huruf dhad. Maka bahasa Arab dikenal juga dengan lughatul dhad atau bahasa dhad. Maka karena tidak ada dalam bahasa kita, maka kita perlu melatih lisan kita untuk mencapai kesempurnaan dalam mengucapkannya. Jadi jangan asal mengucapkan sehingga menjadi huruf do. Jadi dal yang dibaca o, do, enggak do. Atau jadi huruf dho. Ini salah juga, ya. Bukan do, bukan dho, ya. Yang benar adalah sisi lidah ditekan ke sisi gigi geraham bagian atas, kanan atau kiri atau dua-duanya. Bo. Salah satunya pilih, ya. Mana yang gampang menurut kita? Kalau kita lihat di gambar, nah, sisi lidah, ada bagian sisi lidah yang menekan ke sisi gigi geraham bagian atas. Kemudian ada sisi lidah yang hanya menyentuh saja, yaitu bagian sisi ujung lidah. Ya, kita lihat bagian sisi ujung lidah itu kena juga ke atas, ke sisi-sisi gigi bagian atas, namun bagian sisi ujungnya hanya menyentuh saja. Ya, jadi yang menekan sisi lidah ke sisi gigi geraham atas. Bo, di. Nah, baik. Pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an, itulah satu huruf yang keluar dari sepanjang sisi lidah itu, dan kita akan berlatih sebelum kita akhiri episode kali ini. Latihan huruf dhad seperti biasa, ikutin latihannya dan direkam suaranya, dan setelah direkam didengarkan kembali sambil diputar kembali rekaman kami atau suara kami dan didengarkan bersamaan apakah sudah sama atau belum. Jika sudah sama maka lanjutkan, jika masih ada kesalahan maka diulang kembali. Baik, huruf dhad. Du-di-do. Jangan du-di-do, jangan du-di-do, ya, tapi du-di-do. Adu, adi, ado, ido, udu, idi. Ud, id, ad, ya, suaranya memang agak memanjang. Contoh dalam lafaz misalnya huruf untuk latihan huruf dhad, yaitu ya, adha'a,
adha'a. Kemudian yudhillu, yudhillu. Kemudian al-maghdub, al-maghdub. Kemudian yadribu, yadribu. Kemudian ad-dallin. Kita ulang. Ad-dallin. Nah, ini latihan ini dimulai dari fathah, kasrah, dhammah, sukun dan tasydid ya. Dari fathah ad-dha'a, kemudian kasrah yudhillu, kemudian dhammah al-maghdubi ya. Kemudian sukun yadribu, kemudian tasydid ad-dallin. Nah, pemirsa azani Allah wa iyyakum jami'an, itulah satu huruf yang terdapat dari makhraj bagian sisi lidah. Jadi kalau kita himpun dari semua makhraj al-lisan yang sudah kita bahas, yang pertama dua makhraj pada pangkal lidah, hurufnya qa, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang tak bertulang, ka, pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit yang bertulang dan tak bertulang, ja, tengah lidah ketemu dengan langit-langit di atasnya menyentuh, sya, ya, sama bagian tengah lidah namun tidak sampai menyentuh, hanya terangkat aja tengah lidahnya. Kemudian bo. Jadi sudah kita bahas pada makhraj al-lisan ini sudah ada 6 huruf. Qa, ka, ja, sya, ya, bo. Kita ulang. Qa, ka, ja, sya, ya, bo. Nah, kalau kita himpun semuanya dari makhraj al-halq, maka sudah kita bahas sekitar 12 huruf, yaitu dari pangkal al-halq ya, aha, aha, gha, qaka, jasyaya, bo. Baik, sudah 12 huruf. Terus kita berlatih dan semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Walillahil hamdu wal minnah wa jazakumullahu ahsanal jaza. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.